Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali kita beribadah memuji memuliakan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada hari Kamis 22 Agustus 2024, ibadah karyawan profesional. Sebelum itu kita akan tundukkan kepala kita bersatu hati dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh penyertaan pada kami, yang selalu menyediakan berkat-Nya pada kami, berkat yang selalu baru dan tiada berkesudahan. Kau juga memberikan kepada kami Tuhan nafas kehidupan, kesehatan, hikmat, dan damai sejahtera pada kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan bukan merupakan ibadah rutinitas Tuhan, tetapi merupakan suatu kerinduan kami agar rohani kami sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Tutup bungkus kehidupan kami Tuhan, dan jadikanlah pujian penyembahan kami ini sebagai pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Materaikanlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu perhatian kami pada kami di tempat ini, kami bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Menyala dari tempat ini. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian ini sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang siap diberkati, dijamah, dilawat dan dipulihkan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus selalu bersenantiasa di hati kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku mari kita nyanyikan kembali lagu ini dari awal dengan iman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan keagungan kepadamu, biarlah mari kau dekat Tuhan, manis kau dekat Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang kurebut setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, hati kau dengar Tuhan, manis kau dekat Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka padamu. Katakan sekali lagi, dan manis kau dekat, dan hatiku bersuka padamu. Oh, Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, hujan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anakmu. Haleluya, haleluya, oh glory, oh terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya, oh glory. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hidup kami sampai saat ini.
Adapun kami boleh ada di tempat ini Tuhan bukan karena kuat kuasa kami, tetapi semuanya adalah karena kasih anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan. Jauhkan kami daripada orang-orang jahat Tuhan, dan biarlah kami Tuhan bersekutu dengan anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh ingin berserahkan hidupnya sepenuh hatinya hanya untuk mengagungkan memuliakan nama Tuhan. Materaikan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersukacita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan satu lagu sukacita. Oh betapa indahnya. Amin. Hanya Tuhan yang berkuasa di atas pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan menginginkan itu dari kita. Tuhan tidak butuh harta. Tuhan hanya butuh pengakuan kepada kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyi. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru, yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Mari kita naikkan kembali pujian ini Bapak Ibu. Oh betapa indahnya, ya ya ya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, urapan di kepala haru, yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Karena hanya Tuhan yang berkenan menerima pujian penyembahan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Chandra. Kita sebelum naik mendengarkan firman, kita akan naikkan pujian. Amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman, karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu, sambil saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saya undang Bapak Pendeta John Chandra untuk berkenan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Mari katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan inilah iman ada yang mustahil. percaya dan kami yakin di dalam Engkau Tuhan ada yang tak tidak mungkin di dalam tangan Tuhan. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sungguh kami percaya bahwa tiada yang mustahil bersama dengan Engkau Tuhan Yesus ketika kami berjalan. Di dalam tengah apapun yang sedang kami hadapi, di dalam apapun persoalan pergumulan yang sedang kami jalanin, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang tetap menopang hidup kami, memegang tangan kami, dan Engkau menuntun setiap langkah kami. Oleh sebab itulah pujian penyembahan kami dari tempat ini hanya tertuju kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Raja yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat pada siang hari ini ketika kami dapat berkumpul di tempat ini. Dengan satu tujuan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar ini kami mau duduk tenang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Dan hati kami mau tertuju hanya kepada Engkau. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu lah yang itu menjadi kekuatan kami. Kebenaran firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Oleh sebab itu ketika kami menerima kebenaran firman tersebut, hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap duduk diam menjadi seorang murid untuk mendengar kebenaran-Mu. Setiap kita yang percaya dan siap menjadi seorang murid, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Semakin hari saya melihat gereja Mount Hermon, di mana setiap hari Kamis di ibadah karyawan orangnya semakin bertambah. Amin.
Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus pakai gereja ini untuk sesuatu hal yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Amin. Terima kasih, kembali saya selalu senang untuk datang ke tempat ini untuk melayani. Selalu excited, selalu punya hati yang begitu gembira ketika berada di tempat ini. Nah, kebetulan hari ini saya datang dengan istri saya. Juga mungkin ada seseorang yang agak berbeda dengan kita. Dan dia adalah diakennya gereja saya. Jadi salah satu diakennya gereja. Can you please stand up, Deacon Seth? Ya. Jadi dia adalah asli orang Ghana, tapi lagi sekolah di Bandung. Kemudian kebetulan dia di Ghana itu adalah gereja kami sama. Jadi akhirnya dia datang di Indonesia dan sekarang karena ditransfer, jadi dia jadi diaken di gerejanya saya. Kebetulan hari ini dia lagi libur dan ikut saya untuk datang pelayanan. Dan juga ada istri saya tentu yang sudah selalu jadi jemaat setia pasti tahu lah ya. Ya, jadi ada istri saya. Oke. Kita tidak berlama-lama, kita mau masuk langsung ke dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau dengan cepat menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang tema yang saya kasih judul itu adalah endurance. Endurance itu adalah daya tahan, tahan uji. Buat saya untuk zaman sekarang, untuk kita hidup di zaman sekarang, kita ini harus jadi orang yang daya tahannya ada. Harus punya tahan uji. Kenapa? Karena kita sudah melihat begitu banyak tanda-tanda yang sudah bisa kita baca. Alkitab kan bilang ya kita harus bisa melihat tanda. Kita harus bisa melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan pendeta. Kalau kita baca firman Tuhan pasti kita akan relate dengan itu. Dikatakan bahwa kita harus bisa melihat. Ya, semua kita harus bisa melihat. Kenapa? Saya bilang. Dan akhir-akhir ini kita dikejutkan. Dikejutkan apa? Bapak Ibu ada ikut Olimpik 2024 enggak? Ada ikut enggak? Kalau Bapak Ibu ada ikut pembukaan Olimpiade 2024, Bapak Ibu itu akan dikejutkan dengan pembukaan yang begitu luar biasa dibuat mereka itu begitu menentang kekristenan. Kalau Bapak Ibu nanti pulang cek di YouTube, Bapak Ibu lihat tuh. Di mana itu mereka membuat sebuah gambaran tentang kuda putih yang ada sayapnya. Terus mereka begitu membanggakan tentang homoseksual. Terus juga mereka bagaimana membuat sebuah lelucon tentang perjamuan kudus di mana dia menaruh semua orang itu adalah transgender di sana. Dan itu memunculkan ada seekor lembu emas. Dan itu membuat saya berpikir bahwa ini bukan kebetulan. Karena firman Tuhan bilang kalian harus bisa membaca tanda-tanda itu. Apa artinya ketika saya menyampaikan bahwa kita memang sudah berada di akhir-akhir zaman. Kita memang sudah berada di momen tersebut. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita berada di momen tersebut, kita harus tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa meninggalkan iman kita. Kayak saya bilang, kita perlu jadi orang yang tahan uji. Apa sih sebenarnya tentang endurance ini, tentang daya tahan ini? Mungkin kita banyak mengenal kata stamina. Ya, endurance itu kalau kita yang suka olahraga, yang kita mungkin punya cita-cita mau jadi atlet dulunya, pasti kita tahu tentang endurance ini. Jadi endurance ini artinya adalah kemampuan tubuh kita bisa melakukan aktivitas kita itu dalam jangka waktu yang lama. Itu arti umumnya ya. Tapi ada arti endurance ini, daya tahan ini sering digunakan juga artinya adalah kekuatan yang dimiliki orang seseorang untuk menahan atau menanggung rasa sakit, kesulitan, untuk bertahan dalam keadaan buruk, keadaan tidak menyenangkan, melakukan sesuatu yang sulit dalam waktu yang lama. Nah, itu adalah maksudnya dari endurance. Kalau stamina itu adalah biasa digunakan aktivitas yang membutuhkan energi dalam waktu singkat. Sehingga seperti kalau orang lari cepat, angkat beban itu kita perlu stamina. Tapi kalau kita mau lari jauh,
kita perlunya bukan stamina. Kita perlunya adalah endurance, daya tahan tubuh kita. Kita berjalan jauh, bersepeda jauh, berolahraga yang dengan waktu yang cukup lama. Kita perlunya daya tahan. Nah, saya kasih contoh. Bapak Ibu yang sering ke bengkel ada? Yang sering servis rutin? Yang sering servis rutin ya. Kalau kita ke bengkel servis rutin, kita pasti ditawarin 3.000 km, 5.000 km itu ditawarin oli ya, benar? Nah, sebenarnya semua oli itu kan base-nya sebenarnya sama. Ya, namanya oli. Nah, kenapa ada harga oli itu bermacam-macam, bervariatif? Ternyata yang membuat oli itu harganya bermacam-macam dan bervariatif, itu adalah endurance-nya. Daya tahan oli tersebut. Oli yang untuk 3.000 km harganya tentu akan lebih murah dari oli yang untuk 5.000 km. Oli yang 10.000 km tentu akan lebih mahal daripada oli yang 5.000 km. Oli yang 20.000 km ada tapi jarang, itu tetap harganya lebih mahal. Dan ada lagi oli yang lebih mahal adalah oli yang bisa dipakai di segala kondisi, segala musim. Mau dia musim panas, musim dingin. Jadi ada oli yang memang diciptakan, dia bisa dipakai di segala musim. Jadi oli itu ketika musim dingin dia tidak membeku. Nah itu adalah oli. Nah, yang membedakannya adalah ketahanan daripada oli tersebut. Sama juga dengan seorang atlet. Atlet badminton. Ada yang suka main bulu tangkis? Kalau yang main bulu tangkis pasti tahu 10 besar ranking atlet-atlet bulu tangkis yang ada di dunia. Nah, ternyata kalau kita lihat 10 besar ranking orang-orang yang berada di 10 besar ranking badminton tersebut, dunia ya, secara dunia, ketika mereka lihat semua skill, semua cara bermain mereka itu hampir sama. Hampir sama, porsi latihan mereka juga sama. Ternyata yang membedakan mereka, kenapa bisa ada ranking 1, itu ternyata endurance mereka, daya tahan mereka. Di zaman 2000, pertengahan 2000, ada muncul seorang atlet bulu tangkis yang namanya Lee Chong Wei, yang berasal dari Malaysia. Itu ada atlet yang punya endurance-nya itu begitu luar biasa. Daya tahan, mau ngajak dia main 3 set, mau 3 set dengan kejar-kejaran angka dia juga layanin. Dan dia tidak ada capeknya. Karena kenapa? Ternyata dia punya endurance yang lebih. Dan hal itulah, endurance itulah yang membuat seseorang itu bisa bertahan. Ketika dia bermain, dia punya daya tahan. Bukan hanya secara fisik, tetapi di dalam tekanan-tekanan ketika dia mungkin bermain di luar dari negaranya. Dan ketika dia merasa ada tekanan yang terjadi, kalau dia mempunyai endurance, dia bisa bertahan. Sehingga itu yang membedakan setiap atlet itu kenapa dia bisa juara. Ada yang atlet yang gak bisa juara, cuma bisa mungkin di ranking 2, ranking 3, seperti itu. Nah, endurance itu. Nah, untuk kita, saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, kita perlu endurance tersebut. Kita perlu daya tahan tersebut. Karena kenapa? Endurance itu, daya tahan itu membuat kita bisa konsisten. Kita ini jujur aja deh, kita jadi orang Kristen itu, kita itu susah untuk konsisten. Tapi kita itu suka banget dengan namanya intensitas. Benar gak? Berapi-api di awal. Apinya gede banget. Ya kan? Nanti jalan 1 bulan, 2 bulan, apinya makin kecil, makin redup. Kita kekristenan gak bisa Bapak Ibu. Yang kita perlu itu adalah konsisten. Api kita tetap sama. Dan untuk bisa konsisten itu kita perlu yang namanya endurance, bukan stamina. Dan endurance itu, daya tahan itu tidak akan datang tiba-tiba. Seperti seorang atlet, mereka bisa memiliki endurance itu karena mereka latihan. Mereka latih. Itu tidak akan datang secara tiba-tiba. Tahan uji itu harus dilatih, ditempa melalui segala proses. Seperti yang saya sampaikan, atlet Cristiano Ronaldo, dia punya endurance yang begitu luar biasa. Kenapa? Kalau kita dengar kesaksian hidupnya, dia punya latihannya begitu luar biasa. Dan itu gak datang dengan sendiri, yang gak hari ini Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau punya daya tahan yang kuat dalam hidup saya, terus besok pagi kita bangun, kita bisa memiliki daya tahan, gak bisa.
Percayalah, ketika engkau berdoa hari ini, besok Tuhan kasih pencobaan dalam hidupmu. Besok Tuhan kasih ujian dalam hidupmu. Karena kenapa? Melalui ujian itulah kita dilatih untuk bisa tahan uji. Kita dilatih untuk kita bisa menjalani proses kehidupan kita. Karena sekali lagi saya katakan, kita tidak lagi hidup di dalam keadaan dunia yang sedang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan, Olimpik 2024 membuat saya begitu kaget. Pagelaran olahraga yang harusnya begitu mendunia itu, tapi menyuguhkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Dan itu dilakukannya di Prancis, di mana itu adalah negara Eropa. Tapi dimunculkan hal-hal yang buat saya itu ada sebuah tanda yang harus kita menjadi perhatian buat kita semua. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kita tidak berada di dalam keadaan yang baik-baik. Mari kita mau lihat di Roma ayat 5, Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Kita tahu bahwa seorang Rasul Paulus itu, kalau kita baca semua surat-surat yang dia tulis, dia begitu banyak mengingatkan jemaat-jemaat pada saat itu untuk menjadi jemaat-jemaat yang tahan uji, benar? Jemaat-jemaat yang harus bisa melewati kesengsaraan. Jemaat-jemaat yang harus bisa melatih ketekunan mereka. Nah, kita baca di Roma 5 ayat 3 sampai ke 4. 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Amin. Jadi tahan uji itu tidak akan, seperti yang saya bilang, tidak akan datang dengan sendirinya. Tahan uji itu kita harus menjalani proses. Proses apa? Proses yang namanya kesengsaraan. Proses yang namanya apa yang kita lewati? Ujian. Kita melewati tahap-tahap ujian sehingga itu menjadikan kita tahan uji, kita menjadi tekun. Ketika kita sudah ada tekun tersebut, menjadikan kita tahan uji dan memunculkan pengharapan kita. Kenapa memunculkan pengharapan? Orang yang tidak tahan uji adalah orang yang paling gampang bersungut-sungut. Dosa paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel itu dosanya apa? Bersungut-sungut. Mereka tidak tahan uji. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ketika kita nggak tahan uji, kita bersungut-sungut, pengharapan kita hilang. Orang yang tahan uji, dia pasti orang yang berpengharapan. Maka dikatakan bahwa ketika udah tahan uji, dia menimbulkan pengharapan. Apapun yang datang dalam hidup dia, dia yakin dia mampu melewati bersama dengan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Mungkin ketika kita dalam kerjaan, mungkin kita ketika dalam proses kerjaan kita menghadapi masalah yang mungkin membuat kita tidak nyaman dalam kantor. Apakah kita tahan uji akan hal itu? Jangan-jangan kondisi itu sengaja Tuhan izinkan kita lewat karena Tuhan sedang mau menguji kita. Tuhan sedang mau mengangkat kita. Tuhan sedang mau meremukkan hal-hal dalam hidup kita yang memang tidak berkenan. Tapi apakah kita tahan uji? Kita bisa memulai pelayanan dengan luar biasa. Kita bisa memulai pelayanan dengan segala talenta kita. Tapi saya mau katakan, hanya tahan uji yang membuat kita konsisten, kita bertahan. Di dalam hal itu, kita boleh memiliki semua talenta. Tuhan bisa kasih kita, berikan talenta kita. Tapi apakah kita bisa bertahan di satu titik? Ataukah kita drop pada satu titiknya? Dan itu diperlukan endurance. Diperlukan tahan uji. Engkau bisa menikah. Engkau bisa membuat pernikahan yang begitu mewah. Tapi tunggu dulu, apakah ketika engkau menjalani pernikahan itu, engkau bersama dengan pasanganmu, tahan uji dalam terpaan-terpaan yang ada dalam kehidupan? Belum tentu. Dan tahan uji itu harus dilatih buat kita semua. Oleh sebab itu dikatakan, ayat satu lagi dikatakan bahwa tantangan, ujian, pencobaan itu yang menjadikan kita tahan uji. Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 5. Tapi kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4 saja. Saya baca buat Bapak Ibu semua. Saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sama, Rasul Yakobus juga berkata, untuk kita itu bisa tahan uji, untuk itu kita bisa tekun, memperoleh buah yang matang, ya kita harus hidup dalam pencobaan. Bapak Ibu, saya bilang, jangan menghindar dari tantangan. Banyak orang ketika pencobaan datang itu, mereka lari. Paling gampang di gereja. Ketika sedang diproses dengan sesama pengerja, banyak orang itu menghindar. Banyak orang itu tidak mau. Padahal sebenarnya di dalam proses itu Tuhan lagi mau mendewasakan kita. Dibilang di sini bahwa kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin ketika kita lagi digesek dengan teman sekantor. Saya banyak menemukan orang ketika tidak nyaman di sebuah kantor, dia memilih untuk pergi keluar, meninggalkan pekerjaan tersebut. Padahal kadangkala kondisi itu diizinkan Tuhan kan. Diizinkan Tuhan. Ya kecuali sampai di titik di mana itu hal yang sudah merugikan kita. Mungkin kita, tapi kalau proses yang memang Tuhan izinkan ya harus kita hadapin. Harus kita hadapin. Maka dibilang sama Yakobus bilang kan, kita anggap itu sebuah kebahagiaan. Ketika kita mengalami pencobaan, anggap itulah sebagai sebuah kebahagiaan. Susah enggak? Susah. Susah sekali nganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Karena kan kita maunya nyaman ya. Kita maunya tidak ada masalah. Kita maunya yang enak di kita. Kita maunya segala sesuatu itu nyaman di kita. Tapi saya mau katakan, comfort zone adalah zona di mana selalu membunuh orang Kristen. Zona nyaman itu adalah zona yang selalu membunuh iman orang Kristen. Ya. Makanya dibilang bahwa mau kasih orang Kristen tidak bertumbuh, kasih nyaman aja. Orang Kristen tersebut pasti tidak akan bertumbuh. Segala sesuatu kasih gampang, segala sesuatu kasih itu, pasti imannya akan mati sendiri. Tapi kalau dia terus ditekan, terus mengalami pencobaan, akhirnya menjadikan dia tahan uji, kita akan melihat orang Kristen tersebut, dia akan naik level. Dan saya berdoa, buat Bapak Ibu yang di tempat ini, semua itu kita adalah orang yang tahan uji. Kita adalah orang yang tidak biasa-biasa saja. Kita adalah orang yang seperti emas. Emas itu semakin dibakar, semakin murni. Kalau kita mau mendapatkan emas yang paling murni, kita akan membakar dia dengan suhu yang sehingga kotoran-kotoran dari emas, bukan hanya emas lah, segala logam mulia. Kalau kita mau mendapatkan hasil terbaik, kita bakar dia dengan suhu yang paling tinggi. Sehingga yang namanya kotoran-kotoran itu terlepas. Sehingga dia menjadi emas yang murni. Sama dengan kita. Kita harus tahan uji. Ketika tekanan itu datang. Jangan seperti kaca. Kaca itu kalau ditekan sedikit kan pecah kan. Tapi kalau baja. Saya itu seneng. Di YouTube itu kalau Bapak Ibu pernah ada lihat enggak? Pressure test di YouTube itu ada sebuah alat itu mereka record terus mereka tampilin, jadi ada sebuah alat pressure test, jadi segala sesuatu hal itu ditaruh di alat itu terus ditekan, dipres, dilihat seberapa barang itu bisa menerima tekanan. Jadi ada balon, ada kaca, jadi gampang sekali. Nah, tetapi ketika ditaruh baja itu tekanannya itu nggak bisa menghancurkan baja tersebut. Nah, kita harus jadi seperti baja. Jangan jadi seperti kaca. Kita jangan jadi seperti kaca. Karena kenapa? Ketika kita mulai menjadi kaca, segala persoalan datang dalam hidup kita, itu akan kita seperti rapuh sekali. Seperti kalau bahasanya fragile, rapuh. Fragile. Jadi kalau kita mau kirim barang kan, barang-barang yang ada stiker fragile itu diperlakukan secara khusus. Dipelan-pelani, disayang-sayang ya kan, diemong-emong, nggak boleh asal dilempar.
Kita jangan jadi Kristen yang fragile. Mau kasih firman, kasih yang lembut, gak bisa kasih yang keras. Nanti sakit hati, nanti mundur dari gereja gak mau datang lagi. Gembala lagi ngomongin saya. Seperti kayak gitu kan. Kita harus jadi yang kemasan atau barang kiriman itu yang di packing dengan kayu, dilempar juga gak apa-apa kan. Ya kan, ditendang juga gak apa-apa. Harus jadi jangan yang fragile. Ya seperti itu. Kenapa saya korelasikan ini? Karena buat saya ini penting. Ini penting. Karena nanti semakin hari kita semakin ke depan. Bukan hanya ekonomi. Tetapi cara pandang iman kita itu juga, kita juga ditantang terus. Ya, kita ditantang terus. Kita diuji, diperhadapkan. Karena ini Alkitabiah, Bible yang berkata bahwa kita nanti ujian-ujian yang berakhir itu semakin akan datang. Apakah kita siap tahan uji? Iman kita apakah siap atau kita malah meninggalkan iman kita? Ketika kita digoyang iman kita, ketika kita dibuat tidak nyaman, apakah kita masih tetap mau percaya? Pilihan ada tangan kita Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau kasih sebuah ilustrasi buat kita, sebuah cerita. Kita tahu bahwa Raja Wali itu adalah burung yang punya umur hidup paling lama. Benar? Berapa tahu Bapak Ibu umurnya? Umur dari Raja Wali itu konon katanya bisa sampai 120 tahun. Dia adalah bahkan dibilang bahwa salah satu binatang yang punya waktu hidup terlama lah ya, salah satu. Nah, ternyata Raja Wali itu untuk harus mencapai 120 tahun dalam kehidupan seekor Raja Wali, dia memiliki ada fase-fasenya, ada transformasinya. Jadi transformasi pertama itu adalah dia hidup sampai umur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun, seekor Raja Wali dia harus memutuskan. Sehingga dia bisa bertransformasi lagi. Dia harus memutuskan. Di umur 40 tahun ini, jadi selama dia udah sampai 40 tahun tentu kan Raja Wali ini harus melewati fase transformasi tubuh. Jadi tentu ketika 40 tahun itu cakarnya, paruhnya, bulu-bulunya itu semua sudah tua lah ya. Sudah bulu-bulunya itu jadi sudah paruhnya itu sudah bengkok. Terus cakar-cakarnya itu sudah panjang. Jadi dia udah kesulitan sekali untuk bisa beraktivitas. Nah, di momen 40 tahun ini seekor Raja Wali itu harus memutuskan. Dia mau bertransformasi atau tidak. Dan transformasi yang harus dia hadapin atau dia alamin itu menyakitkan. Tahu nggak bagaimana dia bertransformasi? Seekor Raja Wali yang 40 tahun dia harus terbang tinggi sampai di suatu bukit atau di tempat yang tinggi. Seperti dia harus solitude di sana. Dia harus mengasingkan diri di sana pada saat itu. Kenapa dia mengasingkan diri? Karena dia mengalami yang namanya transformasi dalam tubuhnya seekor Raja Wali. Dan inilah bagian penting yang harus dialamin oleh seekor Raja Wali. Kalau dia mau, bisa gak sih dia memutuskan untuk santai-santai saja? Sebenarnya bisa, tapi akhirnya dia akan mati mudah katanya. Kalau Raja Wali yang tidak mendapatkan transformasi tersebut, dia akan meninggal. Karena dia tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Nah, tapi rata-rata Raja Wali itu mereka akan mengasingkan diri, mereka akan terbang sampai ke sebuah bukit. Dan di tempat itulah apa yang dilakukan, tahu nggak? Yang dilakukan itu pertama dia harus mematokkan paruhnya itu di bukit tersebut sehingga lepas. Fungsi daripada itu adalah mau memunculkan paruh yang baru. Sesudah itu dia harus cakarnya itu, cakar dari Raja Wali tersebut itu harus dipakai untuk mencabut bulu-bulunya. Tapi sebelum cakar tersebut bisa mencabut bulu-bulunya karena udah panjang, itu harus paruhnya yang sudah jadi, yang sudah baru itu dipergunakan untuk mencabut kuku dari Raja Wali tersebut. Bayangkan.
proses-proses seperti itu. Pertama parunya itu harus dilepaskan, harus dipatok sampai lepas. Kemudian setelah muncul paru yang baru, melalui paru tersebut dia mencabut kuku-kukunya. Dan setelah mencabut kukunya sudah tumbuh kembali. Melalui kuku itu dia mencabut bulu-bulu di tubuhnya tersebut. Dan ketika selesai cabut tersebut, dia harus selalu menyinari tubuhnya dengan sinar matahari. Mempercepat proses penyembuhan buat tubuhnya tersebut. Setelah selesai itu, Raja Wali itu siap kembali untuk menjalani kehidupan sampai ke 120 tahun. Dan itu transformasi yang harus dialami oleh seekor Raja Wali. Dan saya mau katakan, untuk kita juga harus menghadapi ujian-ujian seperti dalam hidup kita. Sehingga membuat kita tahan uji. Kehidupan kita murni. Dan satu ayat berkata buat kita, kenapa kita perlu tahan uji? Ketika kita tahan uji, ada hadiah yang menunggu kita. Amin. Ada hadiah yang menunggu kita. Hadiah. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Bahasa Inggrisnya dikatakan endurance. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat ini ketika kita tarik dalam kehidupan sekarang, dikatakan bahwa kehidupan kita ini tidak mudah. Untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan kita itu tidak mudah. Kita harus tahan uji. Kita harus jadi orang yang punya tahan uji, endurance tersebut. Dan saya mau katakan, untuk kita bisa mendapatkan tahan uji, kita nggak bisa lagi pakai kekuatan kita sendiri. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Dan juga worship leader, saya mau selesaiin ini. Kita tidak lagi bisa pakai kekuatan kita sendiri. Karena kenapa? Kekuatan manusia itu terbatas. Mengandalkan sesama manusia itu bisa dikecewakan. Untuk kita bisa tahan uji, Tuhan sudah memberikan apa? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus buat kita. Tuntunan Roh Kuduslah yang bisa membuat setiap kita itu tahan uji. Bagaimana kita bisa terus intim dengan Roh Kudus? Bangun hubungan. Bangun hubungan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak lagi ketika kita menghadapi pencobaan demi pencobaan. Tidak lagi. Saya kemarin baru balik dari Medan. Saya ketemu mama saya. Kebetulan mama saya sedang menjalani pemulihan untuk bisa kembali normal dari serangan stroke ringan. Jadi beberapa bulan yang lalu dia mengalami namanya stroke ringan. Jadi sebelah kaki kirinya mama saya itu tidak bisa digerakkan, jadi tidak ada tenaga. Tidak ada di tenaga. Dan kebetulan minggu lalu saya punya kesempatan untuk bertemu dengan mama saya dan saya mengunjungi dia. Dan saya merasa ketika ngobrol sama dia begitu rapuh. Dia begitu merasa begitu tidak berguna. Merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dulu mama saya itu adalah orang pelayanan. Terus akhirnya saya katakan kepada mama saya bahwa kalau kita mau melayani, itu harusnya tidak bisa dibatasin oleh apapun. Kalau kita mau sungguh-sungguh melayani, saya bilang. Terus saya berdoa pada Tuhan, apa yang Tuhan perlu saya sampaikan kepada mama saya? Akhirnya Roh Kudus mengingatkan saya dan Roh Kudus katakan kepada saya. Dan saya sampaikan kepada mama saya. Dalam keadaan mama seperti sekarang ini, mama juga bisa melayani Tuhan. Saya bilang, terus dia bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Saya bilang, mama harus menjadi orang yang penuh dengan sukacita ketika sedang menjalani ujian ini, saya bilang. Kenapa saya bilang? Ketika setiap tamu-tamu yang datang ke rumah dan mengunjungi mama, saya bilang,
kita nggak tahu mereka datang dengan keadaan seperti apa. Tapi ketika dia datang dan mama selalu bilang, saya semangat, saya sukacita, saya tetap semangat melayani Tuhan. Mama selalu terus memberikan senyuman yang terbaik buat mereka ketika mereka datang. Dan mama terus bersyukur apa yang sedang mama hadapin, saya bilang. Momen itu bisa mengubah hidup orang, saya bilang. Dan ini yang Roh Kudus pesankan dari saya untuk mama, saya bilang kayak gitu. Dan Roh Kudus mau menguatkan mama. Dan Roh Kudus yang mau menuntun. Dan Roh Kuduslah yang mau menjadi penolong di dalam kelemahan mama sekarang ini. Mama mungkin lemah secara fisik. Mama mungkin terbatas secara fisik. Tetapi dalam segala hal, mama tetap bisa melayani Tuhan. Dan akhirnya saya menguatkan mama saya. Dan saya bilang bahwa mama harus tetap bisa tahan uji dalam cobaan ini, saya bilang. Karena dia sempat menyalahkan Tuhan, saya bilang, tidak ada salahnya Tuhan, saya bilang. Segala sesuatu terjadi karena selalu pilihan kita sebagai manusia. Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau persiapkan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh iya. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari sekali lagi kita katakan, ku pandang wajahmu, wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita anggap pujian ini dari awal berkata, bukan dengan kekuatan kami, benar Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, ku memanjangkan hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa menghibur, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Peganglah tanganku, jangan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sekali lagi sama-sama ya. Wajah wajahmu, wajah wajahmu dan berseru. Pertolonganmu datang dariku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menuntun setiap jalan-jalan kami. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa berjalan di samping kami ketika kami tidak mampu. Karena Engkaulah yang menopang kami. Oleh sebab itu pertolongan kami yakin hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Ketika kami berjalan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menjalani pernikahan kami.
ketika kami menjalani bisnis kami, ketika kami menjalani karir kerja kami, bahkan ketika kami menjalani pelayanan kami mau berkata bahwa kami senantiasa berpandang kepada Engkau. Amin. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Amin. Seperti firman-Mu telah menjanjikan bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Sebagai penolong, sebagai dunamos, Engkau memberikan kuasa tersebut kepada kami. Sehingga kami bisa berjalan sendirian tidak seperti yatim piatu. Kami tahu bahwa ketika kami berjalan dalam kehidupan akhir-akhir ini adalah kehidupan yang tidak menentu. Kehidupan yang begitu banyak tantangan. Kehidupan yang menggoncangkan iman kami, bahkan kehidupan yang bisa membuat kami meninggalkan iman. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, yang mengingatkan kami, yang menuntun kami. Sehingga kami bisa tetap kuat, kami bisa tetap teguh, kami bisa tetap tahan uji, mempunyai daya tahan tersebut ketika kami menghadapi ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan setiap daripada kami pada siang hari ini. Hamba berdoa segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengarkan kebenaran. Kiranya kebenaran tersebut menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Dan buahnya bisa dihasilkan oleh orang-orang dan melihat Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan menguatkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan Bapak Pendeta John Chandra. Semoga firman yang disampaikan akan menguatkan rohani kita pribadi lepas pribadi. Benar Bapak Ibu? Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang akan dibunuh untuk dipaksa menyembah patung Nebukadnezar. Demikian juga dengan Ayub. Mereka tidak ada iman percaya mereka yang ragu kepada Tuhan. Harapan kita juga memiliki iman yang sama. Amin Bapak Ibu? Amin. Baik, saatnya kita akan mengembalikan dan mengucapkan syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus di kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Yang masih menutup bungkus kehidupan kami. Sehingga kami dapat mendengarkan firman hari ini Tuhan. Agar kami dapat bertumbuh berkembang. Iman kepercayaan kami tidak menjadi iman yang rapuh. Tetapi iman percayaan kami dapat bertumbuh berkembang di dalam penyertaan tangan Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan Tuhan ucapan syukur kami, perpuluhan kami kepada Tuhan. Tutup bungkus Tuhan, biarlah tangan-tangan yang memberi berkati urapi berlimpah-limpah. Pakailah ini semua hanya untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik para petugas kolektan untuk segera mempersiapkan, kita naikkan pujian. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita katakan, bahkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan, Tuhan Yesus, terimalah korban syukurku ini, yang kembali di hadapan
Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang telah diberikan. Kita dengarkan pengumuman dari Mount Hermon Church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat 23 Agustus 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Thomas William dan Evangelis Samuel Rusman. Jadwal ibadah hari Minggu 25 Agustus 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Warubu. Di setiap ibadah minggu sertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut beberapa masih kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader masih berlangsung hingga bulan September. Jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital batch keempat akan kembali diadakan pada hari Kamis 22 Agustus jam 1 siang dan hari Jumat tanggal 23 Agustus jam 16.30. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 18 Agustus 2020 sesi 2 jam 3.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 25 Agustus 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, dapat menghubungi nomor 0811 1001 128 atau berikut ini untuk informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita naikkan. Tak usah ku takut. Usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama kita katakan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah karyawan dan profesional Tuhan. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bertahan ketika kami mengalami ujian. Karena ujian itu membuat kami naik kelas. Amin. Seperti juga kita di sekolah, kita harus ujian dulu baru naik kelas. SD, SMP, SMA. Hal yang sama juga dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian. Karena lewat demikian, maka kita bisa naik kelas. Kita bisa semakin besar. Tuhan semakin siap untuk memberkati kita. Amin. Karena kita semakin dewasa dan kita kelak akan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Berkati Pak John Chandra beserta istri dan anaknya Tuhan, putranya diberkati, pelayanannya semakin heran dahsyat untuk terus membawa jiwa baru Tuhan ke hadapan Tuhan Yesus. Berkati juga gerejanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan, bahkan juga nanti setelah ibadah ini ada training medsos Tuhan, agar setiap kami yang hadir juga semakin diperlengkapi. Karena lewat media medsos, media sosial, kami bisa melakukan banyak hal, termasuk juga untuk mendapatkan tambahan-tambahan penghasilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir, agar kami semuanya sehat. Apapun yang kami kerjakan, lakukan diberkati berhasil. Demikian juga Tuhan, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran gereja menghadirkan Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin. Ratu Plaza ini juga telah mengalaminya Tuhan, sekarang sudah mulai tanda-tanda, sudah mulai Tuhan, satu floor ini, floor 1 sudah disewa oleh toko kamera, demikian juga floor 2 dan 3 juga dikabarkan juga telah akan diisi Tuhan. Kami berdoa agar semua lantai di Ratu Plaza ini di tahun ini juga akan penuh Tuhan. Amin. Amin. Bahkan kami juga berdoa untuk Landmark juga Tuhan, agar kemarin juga telah diizinkan hadir gereja untuk beribadah, untuk pengurapan. Maka kami juga percaya Landmark juga akan penuh kembali, jaya kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Joni, Ibu Lydia, dan Ibu Shirley Tuhan, dan keluarga besar Onggo, agar mereka terus mengalami damai sejahtera Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga pemimpin kami, presiden kami khususnya Bapak Joko Widodo Tuhan, berikan kesehatan istri, anak, mantu, cucu, semuanya sehat. Dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita bangkit berdiri semua. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku, dan kiranya tanganku
menyertai aku dan melindungi aku daripada marah petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.